Bapak Ibu Saudara terkasih, saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Mari kita melambaikan tangan. Shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan firman Allah dengan segera karena ada yang khusus juga. Kita akan membawa hadirat Tuhan kedua mempelai yang menjadi sudah jemaat kira-kira 2 minggu yang lalu, dan anaknya yang akan diberkati hari ini. Saudaraku, firman Tuhan hari ini ada yang sangat ditegaskan, tetap adalah memimpin saudara-saudara kepada kesempurnaan Kristus. Yang artinya saudara-saudara, Shalom, hari-hari kita tahun 2020 ke belakang terus adalah hari-hari yang sangat hanya untuk memperdulikan diri sendiri. Termasuk saudara-saudara yang baru bergabung dengan kami dalam rumah Tuhan hari ini. Sebab mataku adalah mata yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menelusuri atau melihat semuanya itu sebagai hamba ketika aku dipanggil tahun 1991 yang lalu. Saudara, sampai hari ini aku melayani dengan setia, dan perlu saya harus beritahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dalam panggilan tuntunan itu adalah aku menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud adalah hal-hal yang lama sudah pasti ditinggalkan. Karena demikianlah firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama harus berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pekerjaan roh itulah yang akan diberitahukan hari ini kepada saudara-saudara, dengan tema adalah jika mewarisi yang sempurna, yang tidak sempurna harus lenyap. Saya ulangi sekali lagi. Saudara semua dipanggil oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar. Bukan hidup untuk diri sendiri dan untuk daging, melainkan untuk Allah. Karena itu topik ini hari ini adalah jikalau saudara mewarisi yang sempurna, maka yang tidak sempurna harus siap dilepas atau dilenyap. Berikan tepuk tangan. Shalom. Kita akan membuka firman Allah. Ada tertulis Matius 19 ayat 21. Saya ulangi, Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perkataan Yesus ini adalah ditujukan dan sedang bersama-sama dengan seorang yang kaya raya, tetapi manut. Orang kaya itu adalah orang yang jujur dan ibadahnya baik, serta pelaku
berlaku hukum Taurat. Karena dialog terjadi di sana. Sudahkah engkau melakukan jangan membunuh, jangan berzina, jangan yang lain-lain dan seterusnya? Maka orang kaya itu menjawab begini di hadapan Yesus, adalah Tuhan itu, semua itu sudah kulakukan. Tetapi Yesus berkata, sama seperti dalam tema tahun ini, aku terima dari Tuhan. Berkata harus menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan kita yang sempurna itu, yang pernah datang ke dalam dunia mengajar. Itu sebabnya kalau saudara-saudara mau mengikuti Yesus, benar-benarlah mengikuti Yesus dan jangan mengikuti yang lain. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Jikalau engkau mengikuti Yesus Kristus, ada firman yang ditinggalkan, yaitu Alkitab yang ada di dalam teks saya ini. Alkitab itu sangat sempurna untuk menuntun setiap kita datang dan berlaku, bersikap sebagai anak-anak Tuhan, dibimbing di dalamnya, dan takut akan Tuhan diajarkan di dalamnya. Dan bahkan saya harus beritahu kepada saudara-saudara, dengan jalan-jalan itulah kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Shalom saudara. Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada orang kaya yang baik hati. Dan ini yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara. Ketika Yesus berkata, juallah hartamu, kau main harta segala. Shalom saudara. Karena ada tertulis yang harus kita akan lakukan supaya hatimu ada kepada sorga, kepada Yesus Kristus. Kata firman itu adalah, maka engkau harus menabung harta. Karena ada tertulis, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Dan garis besar firman ini yang sedang diterjemahkan oleh Yesus. Karena setiap pengikut Yesus Kristus, dia sudah datang ke dalam dunia, katakan amin. Berbahasa dalam bahasa manusia adalah untuk melamar pengertianmu, bahkan juga untuk mempersunting dirimu supaya benar-benar menjadi pengikut Yesus. Itu artinya dia datang. Memberikan keselamatan itu artinya juga adalah supaya engkau jangan digenderungi dan terikat dengan dosa itu. Apa rupanya soal dosa? Dengar baik-baik. Dosa itulah yang membuat manusia jauh dari hadapan Allah, tidak mengerti firman, dan mengerjakan segala pekerjaannya dalam emosinya, kedagingannya yang sangat bertentangan dengan firman Allah. Untuk itulah saudara-saudara dipanggil. Barisan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini adalah tentang panggilan itu adalah khusus. Mana hartamu? Mana hatimu? Mana kebenaranmu? Katanya kepada kita sekalian sama seperti kepada orang kaya. Ini Tuhan. Mungkin saudara seringkali berkata begitu kan? Oh Tuhan, medok mau lihat oh Tuhan.
tapi tidak berisi. Oh Tuhan, mengucap syukur aku kepadamu. Rumahku sudah Engkau berikan. Engkau berikan mobil lagi. Engkau berikan lagi anak-anak yang cantik. Dia sadar di dalam hal itu adalah pemberian Allah. Tapi kalau untuk mengucap syukur itu tertunda. Kenapa? Karena dia lebih sayang dengan uangnya itu daripada perkataannya yang harus dilengkapi adalah cinta Yesuslah, bersyukur kepada Yesuslah, berikan harta. Lihat orang yang berpesta. Shalom saudara. Saya berdoa untuk keluarga ini jangan seperti ini. Kalau ke pesta dipikir untuk tulang, gula, lagu-lagu, laba-laba dan lain sebagainya. Tapi sungguh ini saudara-saudara, tidak ada terbesit di dalam hatinya cinta Tuhan. Berapa mau berikan kepada Tuhan? Apa yang aku selesaikan kepada Tuhan? Karena anakku ini adalah pemberiannya toh. Dan permainnya yang cantik itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun semua yang dipergunakan untuk pesta itu dengan baik-baik, bersekutulah dengan Tuhan. Jangan sengaja saja kita ini untuk hula-hula ini, untuk hal-hal ini, untuk dalu-dalu ini. Tak pernah punya persekutuan dengan Tuhan. Anak saya baru 1 bulan yang lalu. Sungguh saudara-saudara, Tuhan maksud adalah supaya saya memiliki persekutuan yang baik tentang pernikahan yang satu itu. Dengar baik, shalom saudara, shalom. Dan untuk itu saya selalu menghadap Allah. Terus terang saudara-saudara, saya tidak memiliki uang yang cukup, tapi Tuhan ingatkan kepada saya, bukankah kasih karunia besar padamu? Apa kasih karunia Tuhan yang diberikan kepadaku? Aku bisa berkata kepada orang sakit sembuh. Karena kasih karunia Roh. Minggu yang lalu saya sudah katakan kepada saudara-saudara, kesaksian itu adalah sekitar 20 tahun yang lalu. Ada orang meninggal. Saya diminta untuk surat keterangan jalan. Surat jalan meninggal. Karena jemaat itu yang meninggal itu adalah di tempat anak menantunya. Dan sudah meninggal Pak. Saya buru-buru untuk berkata begini. Karena Roh Tuhan ada padaku. Di mana ibu itu sekarang? Di jalan, di Janji, Gang Sando. Saya buru-buru datang ke sana. Siapa nama ibu ini? Nur Hayati. Saudara, sudah mati belum? Mungkin ada di sini. Karena orang Janji di sini. Saya lupa, tapi ibu itu adalah yang sudah meninggal itu adalah Nur Hayati Boru Siung. Kasih karunia Tuhan, karunia Roh ada pada saya. Saya bilang, Nur Hayati, bangunlah. Enggak bangun memang. 2-3 kali dan ke-4 kali saya katakan, Nur Hayati, bangunlah. Tangannya gini. Saya tangkap tangannya. Nur Hayati, bangun. Dia duduk. Dia kecapean.
Dia hidup. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya melayani dan membangun gereja ini supaya saya beritahukan kepada saudara-saudara, antara jemaat maupun di antara keluarga kedua mempelai, hanya dengan kasih karunia Roh yang berbicara kepadaku untuk membuktikan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan itu hidup. Dan perkataannya yang kita genapi, yang digenapi di dalam kita, ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita teruskan hari ini, saudara-saudara, bagaimana sebenarnya kita juga yang dipanggil ini. Ada banyak orang tidak tahu panggilan itu. Pasti kita semua ini, jikalau sudah berbicara tentang panggilan Yesus Kristus, pasti dipanggil. Karena untuk itulah datang Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengar baik-baik, itulah kedatangan Yesus. Bukan kedatangannya adalah sekedar supaya saudara berminggu. Saya akan katakan, no. Hubungan dan persekutuanmu harus ada. Pernahkah engkau berkata, oh Yesus, Engkau juru selamat itu, apakah aku sudah selamat Tuhan? Dan Yesus akan menjawab, firman-Ku ada di dalam bumi. Shalom saudara. Dan yang saya tahu begini saudara-saudara, mataku yang pakai kacamata Allah, ada banyak orang berminggu tapi tidak tahu firman. Sehingga ketika firman berkata begini, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi, jika Injil tidak mau tahu, sekalipun baru minggu, dengan baik-baik ini, saudara-saudara. Engkau tidak akan mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu berbicara begini. Siapa percaya dan dibaptis, diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, ini yang tidak percaya ini adalah yang tidak tahu tentang Injil, yang tidak mengenal Yesus Kristus. Siapa yang tidak percaya adalah menuju kepada kebinasaan. Hari ini kita sedang berbicara ini, saya sedang menyampaikan topik dalam tahun 2021 adalah mewarisi kesempurnaan Kristus. Kenapa begitu jauh? Dengan baik-baik. Sebagai jemaat, saya pikir saudara tidak akan mengatakan begitu jauh melayang sampai ke atas, tidak. Karena 1 tahun penuh saya sedang menyampaikan nubuatan. 1 tahun penuh 2020 adalah memecahkan arti daripada bernubuat yang ada di dalam firman dan digenapi. Sehingga pengertian itu saya katakan kepada saudara-saudara adalah orang yang mengerti. Karena itu beginilah firman Tuhan. Untuk menuju kepada kesempurnaan itu, dalam Kolose pasal pertama ayat 28 sampai dengan ayat 29. Sebelum saya baca, saudara, firman yang akan kita baca ini bersama-sama ini adalah berusahalah seperti ini. Amin. Mari sama berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmah untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kekuasaannya
yang bekerja dengan kuat di dalam apa? Realita. Ada usaha. Dan usaha ini dijabarkan adalah setiap kali untuk menyampaikan nasihat maupun firman adalah tentang Yesus yang sempurna. Supaya kita ini mengikutinya harus sempurna dong. Sekarang ini saudara-saudara, ya, Tuhan dah yang memberikan roh pendidik kepada saya. Bagaimana agama berseteru dengan Allah? Katanya agama, iya agama, tapi berseteru dengan Allah. Saudara, saya akan jabarkan sedikit ini, saudara. Pelayanan yang seperti itu, yang disebut dengan agama-agama itu, demo sana sini, menyampaikan sakit hati atau ujaran-ujaran kebencian, dan mengumpul orang untuk menghancurkan bangsa, dan di dalamnya adalah juga untuk menghancurkan orang-orang Kristen dalam kurung kafir mereka sendiri. Bahkan juga serang istana. Takbir! Takbir! Saudara, saya harus beritahu, jikalau ini beri satu pandangan bagi saudara-saudara, agar kita sadar bahwa yang beragama itu bukanlah membangun takwa atau takut akan Allah atau membangun persekutuan dengan Allah, melainkan adalah pelampiasan kegaduhan, amarah dan ujaran kebencian. Dan jika kita tahu itu saudara-saudara, supaya saudara jangan bingung. Karena banyak juga sekarang ini bingung. Sudah 20 tahun aku mengikuti Kristus ini menjadi orang Kristen, tapi nggak tahu apa mana yang benar. Orang itu lebih banyak. Dan banyak juga melihat begini begitu. Pandanglah Yesus. Itu nasihat saya. Belajarlah kepada Yesus dan taatilah firman Allah. Saya akan ingatkan kepada saudara-saudara firman Allah minggu yang lalu. Kata firman itu, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus Kristus dunia ini bertekuk lutut, dunia ini menyembah, dunia ini harus mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Apa sebabnya? Apa sebabnya, saudara-saudara? Sebabnya Yesus Kristus itu telah memberikan contoh dan teladan luar biasa. Satu, tidak jatuh dalam dosa. Dua, sampai kepada Shalom. Itulah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Mari berikan tepuk tangan yang beriman. Saudara, di dalam hal ini, inilah pelayanan yang ada sedang diajarkan kepada kita sekalian. Saya ulangi berkata begini, dialah Yesus yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmah, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan. Kalau ada kesempurnaan, berarti ada yang tidak sempurna. Shalom, saudara. Para jemaat perlu diajari. Yang tidak sempurna itu adalah pengetahuan kita. Jikalau bukan bersama dengan Yesus Kristus oleh Roh, tidak bisa sempurna. Makanya kedagingan manusia sungguh sukar diatur dan kurang taat kepada Allah dan firman. Sedangkan firman ini berbicara begini, bahwa tiap-tiap orang harus dibimbing kepada kesempurnaan. Kenapa sulit sempurna?
untuk menerima roh saja, saudara-saudara, sulit bagi orang-orang yang masih dalam kedagingan. Apa sih artinya dalam kedagingan itu? Adalah yang dia tahu maunya aja, maunya Tuhan gak ada di sini, gak ada di sini. Orang kan dia tahu firman kok. Jadi bagaimana dia bergereja itu? Yang menunjukkan dirinya adalah supaya saudara-saudara mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Shalom saudara. Mempergunakan senjata Allah dalam dirimu secara lahiriah. Saya harus katakan ini saudara-saudara. Sebenarnya Allah mempersenjatai engkau. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah tubuh baik Allah dan tubuh buatan Allah. Makanya nggak ada tentang manusia mengganti tangan ini. Coba lihat saudara-saudara, nggak pernah haus perli, nggak pernah bunyi-bunyi. Itu buatan Allah. Dan diberikan kepada saudara-saudara adalah supaya saudara menjadi seperti Allah. Dengan catatannya adalah, carilah Allah. Kok sampai sudah tua begini untuk menyebut Yesus pun tidak pernah datang air mata. Bertanya the big question. Dan tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Pendeta punya persekutuan dengan Tuhan bagaimana? Saya berdoa, berjanji. Dan saya berdoa harus bisa mendengarkan suara roh, suara Tuhan. Enggak bla berdoa kecap dengan Tuhan, doa dalam doa kami. Oh, pasu-pasu Tuhan si panganon, pasu-pasu masuk dia kana arong, nani rado takon, pasu-pasu Tuhan, pasu-pasu blak 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 blak. Tidak pernah ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kami dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh jahat. Saudara, ini zaman now. Penyakit yang disebut virus corona atau COVID-19 adalah penyakit yang menggenapi percis seperti nubuatan firman. Dengan kata lain, saya harus beritahu kepada saudara-saudara, COVID itu serupa dengan roh-roh jahat. Seperti lawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi seperti penghulu dunia yang gelap ini, yang dikatakan adalah roh-roh jahat. Shalom, shalom. Ya, roh-roh jahat. Bayangkan saudara-saudara, saya sedikit kesaksian kepada saudara-saudara. 1 tahun belum dunia dilanda oleh COVID-19, virus corona. Dunia. Kalau berbicara dunia, saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus pun adalah dunia. Akhir zaman pun adalah dunia. Untuk saya harus beritahu kepada saudara-saudara adalah secara dunia kita sudah melihat bagaimana virus corona rahasia untuk hidup. Hanya anak-anak Tuhanlah yang ditutup bungkus oleh kuasa Roh Kudus
yang ada di Padang Sidempuan, tapi datang di sini sudah berbulan-bulan di tengah menantunya. Dia berminggu, bukan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan akan bongkar rahasia itu adalah dilotaklah dia. Kok bisa tiba-tiba mati? Sehatnya karena panas saja, matilah dia. Dengar baik-baik. Untuk virus corona saat ini, saudara harus punya doa yang khusus adalah tutup bungkus api. Amin. Saya memiliki penerawangan karena pendeta-pendeta pun banyak yang kena. Dalam perenungan penerawangan itu, seperti yang sudah kukatakan kepada saudara-saudara, memang harus ditutup bungkus oleh kuasa roh. Jadi 1 bulan yang lalu saya sakit, pahit semua. Kami berangkat ke lab bersama dengan anak saya. Singkat beritanya, di lab ini kita tidak tahu apa yang ditulis di dalam, kita tidak tahu membaca. Kami berangkat ke dokter P.C. Manjoran Sinaga. Lalu dia bilang begini, saudara, ada rahasia ternyata di sini. Paru-paru bagus. Kenapa paru-paru dilihat dulu pertama? Rumah sakit. Mau apalah ditanyakan sebenarnya. Sudah sampai di mana, Mang? Biarlah kamisan ini adalah kamisan yang terakhir untuk jemaah. Tapi kasih karunia yang dikatakan tadi adalah adik-adikku dan anak-anakku. Tidak ada yang menunggu. Mereka spontan untuk mengatakan ini persembahan. Lanjut sampai anak saya harus katakan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk anakku yang bungsu dikasih karunia Tuhan luar biasa. Karena anak pertama, anak kedua, saya selalu meninggalkan utang. Yang pertama adalah 20 juta. Yang kedua anak saya yang pendeta, 40 jutaan itu aku ditinggalkan utang. Yang ini hanya sedikit saja, dan aku tidak ditinggal utang. Berangkatlah anakku yang nomor 5 perempuan itu berkata, Pak, kalau segitunya yang pulang, ini aja dulu. Nanti aku berurusan dengan Yohanes. Jangan didengar Bapak katanya. Aku tidur, mereka membuka amplop dan berhitung dan lanjut. Gak usah didengar Bapak katanya. Udah ngaham, orang aku bisa tidur kok. Ini waktu. Aku hanya bercerita tentang kasih karunia Roh Allah. Sanggup lebih daripada apa yang kita pikirkan. Untuk ayat yang saya harus katakan kepada saudara-saudara, pergunakanlah persenjataan Allah ini, yaitu seperti firman Allah dalam Efesus 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya harus potong ini khotbah karena ada pemberkatan nikah. Aku berdoa supaya Dia Yesus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Shalom saudara-saudara. Ada senjata Allah. Hanya ini doa dari Rasul Paulus. Tapi dia tahu inilah persenjataan Allah yang akan dilengkapi kepada anak-anak Tuhan, yaitu adalah kekayaan dan kemuliaannya akan menguatkan, meneguhkan, dan diberikannya oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga dengan iman kamu diam
berakar serta berdasar di dalam kasih karunia yang ada dari Bapa. Sehingga kuajarkan begini, larilah kepada Allah, larilah kepada Yesus, milikkanlah, bahwa Dia akan memberikan cuma-cuma. Ayatnya begini, dikatakan begini dalam cuma-cuma itu. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma kepada jemaat. Jadi ini persenjataan Allah harus dipersenjatai bagi pelayanan pribadi supaya nampak pelayanan kualitas. Baik juga berjemaah. Pelayanan pribadi itu adalah Tuhan maksud supaya engkau kaya. Amin, saudara. Dan minta kekayaan dari Tuhan. Semua kekayaan yang ada di bumi ini adalah hakmu lebih utama daripada semuanya. Yang kedua, dalam mempergunakan senjata Allah. Besar rahasia ini, artinya begini. Ayat yang keduanya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang-orang kudus dapat memahami. Ini dengar baik-baik, saudara. Hai kamu orang percaya juga termasuk. Andalkan Tuhan, andalkanlah. Percaya Tuhan, yang percaya. Untuk menuju kepada kesempurnaan itu, Tuhan memberikan perlengkapan. Dengar singkat kesaksianku ini, saudara-saudara. Aku diperlengkapi oleh Allah sebagai hamba Tuhan. Bayangkan ini, saudara-saudara. Ini sekarang termasuk adalah gereja terbesar di Labuan Batu. Shalom, shalom. Untuk menunjukkan kasih karunia Allah yang kaya itu adalah ada di dalam gereja ini. Berikan tepuk tangan. Buktinya ini. Hitungan 1,3 miliar tahun yang lalu diselesaikan gereja ini. Dan penyelesaiannya saudara tahu, jemaat tahu, ada seorang ayah, katakanlah pada waktu itu dia diurus di sini adalah Dandim, masih di bawah kami kebaktian. Dia bersaksi begini, aku disuruh Tuhan datang ke gereja ini untuk berjemaat dan membangun gereja ini. Maka dia bangun. Hanya dengan saya kompromi. Pak Pendeta, hari ini masuk ini, hari ini masuk ini, hari ini masuk ini. Selama dalam setengah tahun, semua masuk. Aku mengerjakannya bersama dengan tukang. Dan dia selalu berkata begini, harus kita selesaikan tahun ini, 2019. Harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan. Dan inilah gereja yang megah itu yang kita akan rawat pemberian Allah. Mari kita bikin tepuk tangan. Yang ketiga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Berbicara tentang sempurna. Shalom saudara, shalom Bapak, shalom Ibu. Berbicara supaya kita sempurna, maka kita harus sama seperti Yesus Kristus sempurna. Dan aku ajarkan kepada kita sekalian adalah supaya kita, shalom, supaya kita, shalom, mewarisi warisan Kristus itu, yaitu Kristus yang sempurna, supaya menjadi warisan bagi kita sekalian. Berikan tepuk tangan. Kutip ayat yang terakhir dalam kesimpulan firman ini, 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, tetap berbicara soal kesempurnaan. Kasih tidak berkesudahan.
itu adalah jika yang sempurna tiba, jika yang sempurna sudah diperlengkapi kepada saudara-saudara, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karena mengikut Yesus Kristus tidak bisa sambil minum tua, sambil main judi, ya sambil juga ale Tuhan, ale Tuhan, katanya hari Minggu. Seninnya lagi minum tuang rokoknya dan berdukun lagi. Begitu sukunon nam Parbinoto. Siapa bilang Parbinoto dukun? Saya tetap tegaskan adalah dukunlah yang terbodoh dari yang bodoh. Karena dia tidak tahu cari makan dengan perlengkapan senjata Allah yang ada pada dunia. Kenapa dia harus berbohong? Roh puyuti, roh pusileban, roh tunggu nomor tolu, gabus dan bohong. Hari ini kepada saudara-saudara, cukup dengan perlengkapan senjata Allah yang ada padamu dan yang akan kita ambil lagi, yang kita peroleh untuk supaya saudara sempurna. Amin firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus.